Pada suatu hari, 4 remaja berumur 15 tahun yang bernama Keisha sedang gelisah dan tidak nyaman dengan kondisi badannya pada saat mengalami menstruasi. Remaja ini merasa gatal-gatal pada lipatan paha dan daerah kewanitaannya, dan terdapat adanya bau menjadikan remaja ini tidak percaya diri. Maka dari itu, remaja ini memutuskan ingin berkonsultasi terkait gangguan yang dialaminya dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang menstruasi ke tempat bidan praktik mandiri, yaitu dengan Ibu Bidan Nurul Amiruddin yang beralamat di Patuk Gunung Kidul. Pada sore hari, Keisha mengunjungi PMB Bidan Nurul untuk berkonsultasi terkait gangguan yang dialaminya. Assalamualaikum Bu Bidan, selamat sore. Waalaikumsalam, Dek. Selamat sore juga. Mari silakan masuk. Baik Bu Bidan, terima kasih. Silakan duduk dulu ya. Sebelumnya ada keluhan apa? Apa ada yang bisa saya bantu? Loh, kok malah malu, Dek? Silahkan disampaikan ada keluhan apa. Adik tenang saja, saya akan menjaga privasi adik ya. Saya malu dan takut, Bu Bidan. Jangan malu dan takut ya, Dek. Sudah tugas saya untuk menjaga privasi adik. Jadi adik bisa dengan tenang menceritakan apa yang dikeluhkan. Iya, Bu Bidan. Begini, saya ingin konsultasi dengan Ibu di sini. Saya sedang menstruasi hari kedua, tapi saya merasakan gatal-gatal di sekitar kewanitaan saya dan muncul bau membuat saya tidak nyaman. Apakah itu berbahaya nggih, Bu? Baik, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, perkenalkan terlebih dahulu ya. Kalau boleh tahu dengan adik siapa? Nama saya Keisha, Bu Bidan. Baik, untuk umurnya berapa, Dek? Untuk umur saya, sekarang saya berumur 15 tahun, Bu Bidan. Oh iya, alamat rumah di sini di mana, Dek? Alamat rumah saya di Pengkok, Gunung Kidul, Ibu Bidan. Oh iya, deket ya rumahnya. Baik, saya lanjutkan ya untuk konsultasinya. Jadi di sini permasalahan adik menstruasi hari kedua namun terdapat gatal-gatal di daerah kewanitaannya ya dan muncul bau ya. Iya, Bu, betul. Kalau boleh tahu untuk penggantian pembalutnya sendiri dalam satu hari berapa kali, Dek? Saya berganti pembalut 2-3 kali, Bu. Apakah di area lipatan paha itu terdapat kemerahan ya, Dek? Iya, Bu Bidan. Jadi saya merasa sangat takut. Oh iya, baik. Begini, Dek, untuk kemerahan itu sendiri penyebabnya terjadi gatal-gatal ya. Nah, ini bisa disebabkan dari terlalu lembab celana yang adik gunakan. Jadi usahakan ganti pembalut untuk itu sekitar 4-5 kali dalam sehari. Pada saat pembalut itu sudah penuh, kalau tidak pada saat adik merasa sudah tidak nyaman. Iya, Bu Bidan. Lalu untuk kemerahan itu apakah berbahaya, nggih, Bu? Untuk kemerahan itu sendiri tidak berbahaya ya, Dek, karena itu disebabkan oleh terlalu lembab. Itu tadi bisa juga karena iritasi pada saat adik menggunakan pembalut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga personal hygiene atau kebersihan pada saat menstruasi. Sebelumnya, adik sudah tahu apa belum cara menjaga kesehatan, kebersihan pada menstruasi itu seperti apa? Saya belum tahu, Bu Bidan. Apakah boleh dijelaskan, Bu? Jadi begini, Dek, maksud dari menjaga kebersihan pada saat menstruasi itu berkaitan dengan tindakan untuk melakukan perilaku kebersihan atau memelihara kebersihan pada daerah kewanitaan. Ada juga faktor di sini yang mempengaruhi, semisal dengan cara maaf jika penampilannya agak kumuh, pasti orang akan menilai kita kurang menjaga kebersihan. Ada juga tingkat ekonomi, karena pada saat menstruasi pasti membutuhkan sabun, pembalut untuk menjaga kebersihan agar tetap bersih dan kita membutuhkan biaya untuk membelinya.
Dan ada juga dengan faktor pengetahuan ya. Faktor ini akan mempengaruhi karena apabila ada ketidaktahuan tentang perilaku kesehatan, maka tidak bisa diterapkan dan menjaga kebersihan itu dengan benar. Dari sini apakah bisa dipahami, Dek? Dan adakah yang mau ditanyakan? Oh iya Bu, saya paham. Namun Bu Bidan, pada saat saya menstruasi, saya sering muncul jerawat. Itu faktor apa nggih Bu kalau boleh tahu? Nah, untuk jerawat itu sendiri juga indikator pada saat menstruasi ya, Dek. Masalah kulit itu masalah yang paling sensitif. Contohnya, jerawat karena saat menstruasi, kerja kelenjar sebasea itu meningkat, sehingga produksi keringat juga meningkat. Begitu, Dek. Maaf Ibu Bidan, untuk kelenjar sebasea itu apa ya? Mohon dijelaskan, saya kurang paham. Baik, untuk kelenjar sebasea itu sendiri memiliki hubungan erat dengan kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat yang dihasilkan itu berfungsi untuk melumasi dan melembabkan kulit dan rambut agar tidak kekeringan dan mudah rusak. Begitu deh, apakah bisa dilanjutkan? Oh alah, iya begitu ya Bu. Baik, saya sudah paham. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, pada menstruasi juga kita harus merawat kebersihan rambut dan kulit kepala. Karena kulit kepala akan lebih berkeringat dan berketombe. Lalu untuk genitalia juga jangan lupa dibersihkan ya, agar tidak lembab dan mudah terjangkit oleh infeksi kuman. Lalu untuk membersihkan genitalia itu dengan cara seperti apa nggih Bu yang benar? Nah, caranya itu sendiri dengan memastikan air yang kita gunakan benar-benar bersih atau tidak. Pada saat cebok, diharuskan dengan cara menyiram air dari arah depan ke belakang ya. Karena agar kotoran yang ada pada kemaluan bersih dan tidak masuk ke dalam kemaluan. Lalu bisa diusap menggunakan tisu yang bersih agar tidak menyebabkan lebab. Lalu untuk rambut pada kemaluan itu boleh dicabut apa tidak ya Bu pada saat menstruasi? Ibu sarankan jika hanya merapikan dan mencukur rambut kemaluan dengan hati-hati mah tidak apa-apa. Tetapi jangan dicabut ya Dek, karena pada saat menstruasi itu rambut kemaluan akan membuka pori-pori. Nah, jika dicabut akan menjadi jalannya bakteri untuk masuk, seperti itu Dek. Kemudian, adik juga bisa mandi sehari 2-3 kali agar badan tetap bersih, dan untuk pakaian itu disarankan menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat supaya tidak menyebabkan bau dan iritasi pada kulit. Begitu deh, apakah bisa dipahami? Alhamdulillah saya paham Bu Bidan. Maaf kalau untuk merek pembalut itu sendiri apakah boleh ya Bu Bidan gonta-ganti? Soalnya saya sering gonta-ganti merek pembalut Bu Bidan. Untuk pembalut itu sendiri disarankan agar tidak ganti-ganti ya, karena bisa menyebabkan iritasi di daerah kewanitaan yang daerah tersebut sangat sensitif. Nah, ini juga yang bisa menyebabkan gatal-gatal. Untuk pemilihan pembalut itu sendiri disarankan untuk memilih pembalut yang tidak berwarna, kemudian tidak mengandung parfum, dan daya serapnya juga tinggi. Seperti itu deh penjelasannya, apa adik bisa memahaminya? Baik Bu Bidan, bisa saya mengerti. Lalu untuk siklus menstruasi itu sendiri seperti apa ya Bu Bidan? Karena saya menstruasinya tidak menentu, terkadang 5 hari atau juga 7 hari Bu Bidan. Begini, untuk siklus menstruasi normal biasanya berlangsung selama 21-35 hari. 2-8 hari itu biasanya pada saat waktu keluarnya darah haid yang berkisar 20-60 ml per hari. Lanjut 2 minggu setelah hari pertama haid dinamakan masa subur wanita. Jadi jika adik pada saat pengeluaran darah haid itu berakhir pada hari ke-5 atau ke-7 masih dikatakan normal deh. Seperti itu deh, apakah ada yang ditanyakan lagi? Alhamdulillah Bu Bidan, untuk semuanya saya sudah paham dan insya Allah tidak ada yang saya tanyakan lagi. Alhamdulillah, kalau begitu coba saya tanya ya, untuk penggunaan pembalut yang benar itu sendiri kita harus memperhatikan apa saja deh? Baik Bu Bidan, untuk pembalut itu kita dianjurkan agar tidak ganti-ganti merek karena menyebabkan iritasi di daerah kewanitaan yang daerah tersebut sangat sensitif. Nah, ini juga yang bisa menyebabkan gatal-gatal.
Lalu, pemilihan pembalut itu sendiri disarankan untuk pemilihan pembalut yang tidak berwarna, kemudian tidak mengandung parfum dan daya serap juga tinggi. Begitu nggak Bu Bidan? Sekali apa yang adik katakan. Baik, bisa kita cukupkan konsultasinya ya. Jika adik mengalami keluhan lagi, bisa langsung konsultasi dengan ibu ya. Baik Bu Bidan. Terima kasih untuk penjelasan yang Ibu berikan. Saya pamit dulu nggih Bu Bidan. Assalamualaikum. Dek, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bu Bidan.